prioritas penggunaan dana desa. Nah, kalau bicara terkait dengan dana desa, di dalam PP nomor 60 2014 itu dikatakan bahwa dana desa digunakan untuk 1, 2, 3, 4 penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Terus kemudian seharusnya itu adalah ada 2, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, mohon maaf nih, agak salah kaprahnya di tingkat lapang. Agak salahnya di tingkat lapang adalah dana desa ini lebih banyak dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pemberdayaan masyarakatnya juga mendapatkan porsi, tapi memang belum banyak kayak gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan nanti akan saya singgung juga terkait dengan bagaimana integrasi antara PS dengan pembangunan desa. Nah, penggunaan dana desa ini kalau sesuai dengan PP-nya itu kan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa. Yang itu biasanya disesuaikan dengan masa bakti dari kepala desa. 6 tahun lah gambaran kayak gitu. Nah, akan tetapi kemudian RPJMDes itu sebagai rencana menengah yang sifatnya masih umum, kemudian nanti akan dijabarkan secara teknis di dalam rencana kerja pemerintahan desa, RKP, yang berlaku selama 1 tahun. Nah, kemudian terkait dengan prioritasnya, nah ini saya ingin menunjukkan ini, mohon maaf ini. Setiap tahun ternyata ada perkembangan yang menarik terkait dengan PS dalam konteks dana desa. Di tahun 2019 dengan menggunakan Permen Desa nomor 16 2018, ini kalau kita lihat, di dalam Permendes itu sangat banyak muncul item-item nomenklatur perhutanan sosial yang muncul di dalam prioritas penggunaan dana desa. Di sini langsung terstate secara jelas ada HKM, ada HTR, ada kemitraan kehutanan. Kemudian tadi kalau saya kembali ke atas sedikit, pengelolaan usaha hutan desa, pengelolaan usaha hutanan sosial dan segala macamnya. Ada banyak muncul di situ. Di 2018 yang dipakai untuk prioritas dana desa 2019. Nah, yang agak lucu adalah di tahun 2022 ini kemudian yang muncul setelah saya coba searching, yang muncul cuma hutan desa, hutan adat, dan memang di sini ada sih poin nomor 3 itu pengembangan usaha ekonomi produktif dengan cara pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial. Akan tetapi beda dengan yang tadi, kalau tadi itu state-nya agak jelas, HKM, hutan desa, hutan adat, kemitraan kehutanan, muncul agak banyak. Kalau ini hanya dalam satu kata, khawatirnya kemudian orang pemahamannya jadi sempit kayak gitu. Nanti ini mungkin beliaunya yang dari Kemendes, Pak Samsul nanti bisa menyampaikan dengan lebih detail kenapa ini kemudian ada perubahan nomenklatur di 2022. Nah, saya ingin menyampaikan secara singkat terkait dengan buku yang kami susun berdasarkan pengalaman kami di 2 lokasi. Ternyata menarik. Menariknya kenapa? Jadi kalau kami sampaikan secara singkat dari pendekatan dari HKM di Gunung Kidul, HKM Watu Payung dengan hutan desa di Wanagiri, ternyata ini menarik. Kenapa menariknya adalah yang pertama, di hutan desa Wanagiri, Buleleng, itu keterlibatan BUMDes itu cukup besar. Jadi BUMDes di desa Wanagiri itu terlibat cukup aktif di dalam pengelolaan hutan desa, karena memang juga dari namanya aja jelas, hutan desa dikelola oleh lembaga desa, kemudian BUMDes ikut terjun di situ. Nah, pada saat bicara di sini, pada waktu nyusun rencana pengelolaan hutan desa, kemudian BUMDes EK Giri ikut masuk, kemudian ada RPJMDes, kemudian ada RKP, penggelontoran dana dari Pemdes, dari pemerintah desa di sana, kepada BUMDes EK Giri, itu cukup bagus.
banyak hal yang bisa dilakukan oleh pengelola hutan desa untuk kemudian berintegrasi dengan pemerintahan desa untuk kemudian bagaimana hutan desa di sana itu bisa memberikan manfaat yang cukup luar biasa. Memang karena di sana hutan lindung dan memang ada kebijakan bahwa Bali destinasi wisata, akhirnya kemudian yang dikembangkan adalah wisata dan juga ada juga produk kopi kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya kemudian ini bisa menjadi salah satu produk yang menarik. Kenapa? Karena kopi di sana sudah terkenal, kemudian wisata ada beberapa air terjun kayak gitu, Wana Amerta, kemudian Puncak Manik, kemudian ada juga wisata-wisata yang lain yang kemudian itu menjadi salah satu daya ungkit. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah keterlibatan BUMDes dalam konteks kelola hutan desa ini cukup mewarnai, berbeda sedikit dengan yang di HKM. Diketahui sendiri oleh Bapak-bapak dan Ibu, Mas Mbak dan juga Pak Cemace, HKM ini yang ngelola itu kan kelompok tani. Kelompok tani yang ada kemungkinan di dalam satu desa itu kelompok taninya ada banyak. Kadang kelompok tani HKM itu hanya di level RW, hanya di level dusun, hanya di level mungkin kelompok-kelompok masyarakat kayak gitu kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ya alhamdulillah pada waktu itu HKM Watu Payung karena bisa membangun sinergi, membangun komunikasi dengan perangkat desa, alhamdulillah juga mendapatkan pendanaan, tapi memang dananya itu tidak sebanyak dan tidak seintensif yang tadi di hutan desa Wanagiri. Nah, bagaimana langkahnya? Yang ingin saya sampaikan adalah ini. Ternyata ada sedikit kendala Bapak dan Ibu. Jadi RPJMdes itu jangka waktunya 6 tahun, sedangkan rencana PS baik HKM, HTR, hutan desa itu kan 10 tahun. Rencana tahunan PS dan rencana kerja pemerintahan desa memang sama-sama setahun. Hanya ada kendalanya adalah hanya terkadang RKP-nya udah disahkan sesuai dengan tata waktu di dalam peraturan Menteri Desa itu untuk pengesahan RKP di bulan kalau nggak salah bulan Juni atau bulan apa. Sedangkan rencana kerja PS yang sama-sama setahun itu lebih terlambat. Jadi rencana kerja PS itu biasanya baru disahkan di bulan-bulan November atau bahkan Desember oleh teman-teman dari Dinas Kehutanan, teman-teman dari KPH. Nah, artinya apa? RKP-nya udah jadi, sudah dimusyawarahkan di dalam Musbangdes, sudah dimusyawarahkan di dalam kegiatan itu, kemudian baru PS-nya muncul. Nah, ini menurut saya adalah salah satu hal yang harus nanti diatasi bersama. Pengalaman kami pada waktu kami di Watu Payung dan di Wanagiri itu adalah ya meskipun rencana PS belum disahkan, teman-teman dari pengelola PS itu sudah menjalin komunikasi, koordinasi dengan teman-teman dari pemerintah desa untuk kemudian memilih program prioritas yang akan diusulkan supaya nanti bisa masuk ke dalam program pembangunan desa. Kayak gitu. Lah, ini menurut saya yang nanti perlu kita diskusikan bagaimana kemudian teman-teman PS itu bisa bersinergi pada waktu nyusun rencana. Harapannya rencana PS itu kalau bisa lebih dahulu daripada RKP desa kayak gitu. Nah, ini yang terakhir dari saya. Waktunya kemudian sudah hampir habis juga 15 menit. Kalau tadi pertanyaannya adalah mungkinkah dana desa dimanfaatkan untuk percepatan perhutanan sosial? Menurut saya baik dari PP-nya, dari Permendesnya terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, baik terkait dengan pernah ada success story baik di Bali maupun juga di Jogja, bahwa dana desa itu sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam program-program perhutanan sosial tanpa mengurangi program prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Desa. Akan tetapi memang tadi yang pertama adalah prasyaratnya satu nih, perlu penyelarasan antara rencana PS dengan RPJMdes dan RKP. Artinya harus ada koordinasi, komunikasi, dan yang sisi yang lain yang harapannya itu bagus.
Hanya kadang-kadang itu mohon maaf ini bercanda. Kadang nanti kalau kemudian antara ketua PS dengan Pak Kepala Desa itu dulu pernah saingan pada waktu Pilkades, ya itu kadang-kadang agak repot itu kan. Yang terbangun bukan sinergi, tapi malah nanti jadi kontradiksi kayak gitu. Tapi ya intinya gitu. Jadi supaya ada penyelarasan antara rencana PS dengan RPJMDes dan RKP. Kalau bisa rencana PS udah siap sebelum dibahas pada waktu Musrenbangdes, pada waktu mungkin musyawarah dusun dan segala macamnya. Yang kedua adalah ini yang nanti mohon tanggapan dari Bapak Ibu yang lainnya. Ternyata dana desa yang dialokasikan untuk perhutanan sosial itu ada keluhan dari kepala desa. Terkait apa? Terkait Pak, itu nanti kalau saat ada pemeriksaan dari inspektorat, ada pemeriksaan dari sini, dari situ, kami kesulitan Pak. Jadi mohon bantuannya, nah itu kan pada waktu itu disampaikan, mohon bantuannya kalau bisa itu ada juknis dari Kemendes, sudah ada memang dalam bentuk permen desa, tapi kalau enggak juknis dari Bupati Pak. Supaya kalau kami nanti mengalokasikan dana desa untuk PS, itu nanti enggak jadi temuan pada waktu inspektorat hadir, nah, gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang nanti mohon untuk bisa kita diskusikan. Tapi kembali lagi adalah kesimpulannya, dana desa sangat mungkin dan menurut saya harus juga masuk ke dalam PS. Kenapa? Karena PS itu adalah program nasional yang tapaknya di tingkat desa. Nah, jadi harapannya nanti bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama mengawal ini untuk nanti mimpi kita percepatan perhutanan sosial, kemudian mimpi kita untuk bagaimana bisa pengembangan usaha produktif dan usaha-usaha lain kemudian bisa berjalan dengan salah satunya adalah alokasi dari dana desa, selain juga mungkin dari dana-dana yang lain.